Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat tentunya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dan senang sekali pemirsa karena kita bisa kembali berjumpa dalam acara UMJ Talks, di mana acara ini kita akan membahas seputar kegiatan kemahasiswaan dari mahasiswa-mahasiswa UMJ, dan tidak hanya itu, kita juga akan membahas prestasi gemilang yang telah diraih oleh mahasiswa UMJ dan juga kegiatan kemahasiswaan serta bisnis mahasiswa. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu dua orang mahasiswa yang meraih prestasi di kancah internasional, di mana mereka menulis artikel hingga ke kancah internasional, yaitu dalam event, yaitu dalam event Asia Middle East Center atau disingkat menjadi AMEC. Nah, dengan tema kita kali ini yaitu dua mahasiswa UMJ meraih prestasi di Asia Middle East Center. Nah, langsung aja nih, sudah ada nih dua orang narasumber yang sudah hadir saat ini bersama dengan saya, Vini Auliani, yaitu mereka adalah Khalid Maulana Muhammad Fahri Jamil dan juga Indah Eka Priyanto. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Khalid? Alhamdulillah. Dan juga Indah. Oke, nah jadi inilah dua orang mahasiswa UMJ, tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, FISIP. Kalau Khalid semester 4? Saya semester 4. Semester 4. Kalau Indah semester berapa? Juga. Semester 4 juga. Luar biasa, di semester 4 tapi teman-teman kita ini udah bisa go internasional melalui penulisan artikel internasional ya. Nah, ini kan sebuah kebanggaan yang luar biasa sekali ya, Khalid dan Indah bisa nulis di ajang Asia Middle East Center ya. Nah, Khalid boleh cerita dong nih, dari Khalid dulu ya, nanti lanjut ke Indah. Apa sih yang melatar belakangi kamu tertarik ataupun juga aku harus ikutan nih penulisan artikel internasional di ajang AMEC ini? Oke, pertama kali itu saya dapat informasi ini itu dari dosen, bahwa ada event yang dimana itu diselenggarakan oleh salah satu lembaga Asian Middle East Center. Kemudian ketika saya membaca ini ya, saya cukup tertarik karena memang ini menjadi concern saya untuk menjadi bagian dari dunia internasional. Bahwa ini menjadi cita-cita saya ketika membaca artikel-artikel tersebut. Ya udah, saya merasa tertarik diri untuk mengikuti agenda ini. Judulnya apa deh, Khalid? Judul saya itu perihal dengan ASEAN Middle East Center, yaitu peran Indonesia ke dalam Palestina terkait dengan konferensi Asia Afrika. Peran Indonesia terhadap Palestina terkait konferensi Asia Afrika. Keren ya, ini sangatlah global, internasional, dan ini penulisannya artikel dalam bahasa Inggris ya? Iya, artikel dalam bahasa Inggris. Baik, luar biasa. Nanti kita gali lagi lebih dalam, tapi kita ke Indah dulu. Okay. Kalau Indah gimana nih? Apa yang motivasi kamu juga, lu ikutan ajang ini gitu? Kalau dari saya sendiri itu kan memang dimulai saat semester 3 ya, saat dosen itu memberi kabar bahwa ada perlombaan artikel ilmiah dan menggunakan bahasa Inggris, itu saya langsung bergerak cepat karena memang saya saat itu fokusnya ingin mengejar prestasi. Ingin sekali menitik beratkan bahwa nama saya itu ada sebagai salah satu yang berprestasi. Dan kalau ditelusuri lebih dalam, itu memang ada pengaruh dari keluarga sendiri. Keluarga sendiri memang mendorong bahwa saya untuk, ayo mbak menulis kayak gitu, jangan cuma diem-diem aja. Sebelum saya juga suka menulis, tapi menulisnya memang gak terlalu langsung di artikel ilmiah, lebih kecondong ke media seperti Kumparan, Kompas, dan yang lain-lain. Jadi kalian berdua memang udah suka nulis ya? Iya. Iya, nah kalau kamu judulnya apa, Indah? Kalau saya judulnya ASEAN Countries Responding in Palestine Issue. Oh, ASEAN Countries Responding in Palestine Issue. Iya. Oke, nah ke Indah dulu deh. Indah, apa yang memotivasi Indah dan menginspirasi Indah? Aku pilih judul ini gitu kan. Ini kan juga terkait Palestina ya. Apakah memang temanya tentang Palestina atau Timur Tengah secara keseluruhan gitu, atau memang kamu terpikir Palestina aja nih gitu yang merepresentasikan tentang konflik Timur Tengah gitu? Kalau saya memotivasi yang paling besar itu kondisi di mana isu Palestina itu sedang booming-boomingnya. Jadi kondisi Palestina itu yang memang sedang booming, apalagi dibuat artikel banyak orang, lalu dijejak napaki sama dosen juga. Itu yang membuat saya memotivasi besar. Sumber-sumbernya juga yang mendapati itu terlalu banyak. Dan dari pengaruh saya juga hubungan internasional, ilmu politik, itu memberi gambaran bahwa tidak semua negara-negara ASEAN itu ada yang mendukung, ada juga yang mendukung gitu.
Jadi beragam konteksnya. Iya. Makanya saya memilih artikel itu, judul artikel tersebut. Iya, jadi kayak beragam ya. Iya, karena beragamnya ASEAN itu terhadap isu Palestina yang membuat saya memilih judul itu. Jadi memang ada yang mendukung, tapi ada juga yang tidak mendukung. Betul. Ternyata, tapi kita Indonesia termasuk yang mendukung ya. Betul sekali. Baik, nah sekarang ke Khalid. Khalid, apa yang menginspirasi Khalid juga memilih tema itu tadi? Kan kalau saya lihat dari temanya di bahasa Inggrisnya kan cukup lumayan ya. Temanya itu adalah sebentar. From Bandung to Palestine. How Indonesia's anti-colonial roots shape its support for Palestinian sovereignty. Itu kan tadi yang intinya kan kaitan antara support ataupun peran Indonesia terhadap Palestina melalui konferensi Asia Afrika itu tadi ya. Nah itu terinspirasinya dari apa? Jadi awalnya itu saya terinspirasi dari pidatonya Ibu Retno Marsudi, bahwa saat itu beliau berpesan bahwa di depan masyarakat atau di depan sidang PBB bahwa dalam konferensi Asia Afrika Indonesia mendorong adanya kedaulatan negara, mendorong adanya pembebasan negara kemerdekaan dari setiap negara-negara di Asia dan Afrika. Dari situ peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika, Ibu Retno menyatakan bahwa Palestina harus kita perjuangkan, Palestina harus terbebas dari macam-macam penindasan, imperialisme yang dilakukan oleh zaman modern ini. Nah, saya mendapatkan inspirasi dari situ. Kemudian saya kaji lagi informasi dari berbagai artikel dan jurnal, itu memberikan saya pengalaman baru dan pemahaman baru. Dari situ saya mulai menggali, kemudian saya buat kerangka-kerangka sampai saya menjadikan sebuah artikel dan jurnal tersebut. Seperti itu. Baik, keren banget nih Khalid dan juga Indah. Kita akan gali lagi lebih dalam, tapi kita lihat dulu ya pesan-pesan yang berikut ini. Mirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjut kembali bahas-bahas tentang dua mahasiswa UMJ meraih prestasi di Asia Middle East Center. Nah, lanjut lagi nih ke Khalid ya. Khalid tadi kan dan juga Indah sudah kasih tahu nih motivasinya apa. Nah, itu ajang Asia Middle East Center itu diikuti oleh berapa peserta atau peserta dari mana aja? Dari kamu dulu deh, Khalid dulu. Jadi Asia Middle East Center karena memang lingkupnya adalah sebenua Asia dan juga Timur Tengah. Jadi ada beberapa negara dari mahasiswa dari beberapa negara, yaitu dari Indonesia, Malaysia, ada Bahrain, Turki dan Kuwait juga. Jadi ada beberapa di lingkup benua Asia. Tapi memang ajangnya itu secara online ya? Ya, jadi agenda ini memang dilaksanakan secara online. Jadi kami menerima proposal dari pihak AMEC itu, kemudian kami membaca rules dan juga ketentuan-ketentuannya, kemudian kami baru membuat terkait dengan artikel tersebut. Keren ya, oke. Nah, prosesnya itu berapa lama proses dari lombanya, penulisannya, dari Indah mungkin ya? Programnya itu dilombakan ataupun juga ajangnya ini diselenggarakan pas kapan? Kalau lombanya sendiri itu diselenggarakan saat Oktober akhir sampai November awal. Periode rentang waktunya mungkin 1 sampai 15 November 2024 kemarin. Tapi untuk pengumumannya sendiri itu baru berlangsung kemarin gitu. Baru bulan Maret ini kemarin. Ya? Oke, dan alhamdulillahnya Indah meraih juara 2 dan Khalid meraih juara 1. Juara 1 ya, alhamdulillah. Nah, proses kalian risetnya itu dari kalian kan sudah terfikirkan tema nih tadi kan hal-hal yang menginspirasi, terus juga proses risetnya sampai akhirnya itu jadi penulisannya itu seperti apa dari hal itu? Oke. Terkait dengan materi ini dari jauh-jauh hari sebenarnya saya sudah membaca ini. Sebelum adanya kegiatan ini saya sudah mempelajari lebih jauh. Kemudian ketika ada informasi terkait lomba tersebut, ini menjadi momentum saya untuk menyalurkan apa yang menjadi minat saya, apa yang menjadi concern saya di dalam sebuah tulisan. Nah, kemudian saya merasa bahwa ini menjadi langkah pertama saya untuk menuju dunia internasional seperti itu. Maka saya itu mengkaji lebih dalam 2 pekan, 3 pekan penulisan ini. Kemudian saya sarankan kepada dosen pembimbing, saya itu dosen sendiri Pak Asep, untuk melakukan pengoreksian. Kemudian ada perevisian juga, kemudian setelah itu baru kami daftarkan seperti itu. Di rentang waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu. Kamu dapat sumbernya, referensinya dari mana aja? Saya mencari sumber itu dari beberapa buku yang saya punya di perpustakaan maupun saya pribadi. Kemudian saya mencari jurnal, baik itu jurnal yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris.
dari berbagai macam sumber artikel juga saya dapatkan. Oke. Nah, dari respon ataupun juga feedback dari dosen pembimbing kamu tadi gimana? Alhamdulillah respon dari dosen pembimbing itu kan cukup baik karena memang beliau juga yang memberikan informasi dari awal. Bahwa ini ada kegiatan lomba dari Asian Middle East Center perihal penulisan artikel ilmiah, disampaikan ke beberapa mahasiswa. Saya tertarik, kemudian saya mendaftarkan diri dan dibantu secara penuh oleh dosen kami seperti itu. Baik. Kalau Indah gimana? Kalau saya proses risetnya itu mencakup 3 poin. Yang pertama saya membaca dari literatur, baik itu jurnal, buku, baik bahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Lalu juga saya berkolaborasikan dengan diskusi, dan yang ketiganya itu saya kaji melalui analisis saya sendiri. Kalau yang pertama itu saya tentu saja kalau belum membaca itu artinya belum tahu. Saya membaca dulu dari jurnal, baik media online maupun dari media yang secara nyata di perpustakaan. Saya teliti lebih dalam. Setelah itu saya baru berkolaborasi dengan diskusi dari beberapa dosen mungkin yang terlibat dalam aksi isu Palestina atau mungkin yang pernah menulis tentang isu Palestina dan yang lain-lain. Lalu yang ketiganya saya kaji menurut diri saya sendiri. Saya dari referensi analisis jurnal dan diskusi itu saya coba analisis dari dalam diri sendiri. Apakah ada yang kurang sesuai, apakah ada yang perlu ditambahi, atau mungkin ada sesuatu yang baru yang perlu diungkapkan seperti itu. Contohnya kemarin kalau di dalam artikel saya itu kan yang booming ada kondisi boykot ya. Boykot di Indonesia, di Malaysia, dan itu bisa saya jadikan sebuah target baru. Oh, ternyata boykot ini ada sesuatu yang menarik lah dari isu Palestina sedang gempar-gemparnya sekarang seperti itu. Kamu juga berapa lama jadi totalnya? Total penulisan itu saya kurang lebih hampir 2 minggu. 2 minggu juga 2 minggu bersama. Dosen pembimbingnya sama atau beda? Dosen pembimbingnya sama, Pak Asep Sama. juga. Oke. Nah, dari situ apa hasil temuan dari artikel kamu yang kamu tulis? Kalau hasil artikel dari temuan saya tulis itu mencakup beberapa poin ya Kak, tapi yang saya cantumkan di situ ada satu, bahwa negara ASEAN terutama Indonesia, Malaysia, dan Brunei itu ternyata mendukung. Lalu yang kedua, Singapura itu termasuknya tidak terlalu mendukung alias masih bebas berekspresi dengan Israel gitu. Tapi negara-negara lain seperti Laos, Myanmar, Kamboja itu mereka cenderung diam, tidak mau berkomentar apa-apa. Dan di saya temukan juga ada fenomena yang tadi saya sebutkan di awal, ada boykot, dan itu mempengaruhi sekali seperti itu. Di saat Mempengaruhi juga iya. situasi di sana. Betul di sekali. Palestina. Iya. Oke, keren. Kalau Khalid hasilnya apa? Di hasil yang saya temukan itu bahwa Indonesia memiliki peran penuh. Bukan hanya dari segi pemerintahnya, tapi juga banyak sekali lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi masyarakat Indonesia yang dia punya peran penting di dalam mendukung kedaulatan negara Palestina. Contohnya saja ada berbagai lembaga-lembaga seperti kalau lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah seringkali menyalurkan bantuannya, baik itu bantuan kemanusiaan berupa pengiriman tenaga medis, kemudian yang ada hubungannya dengan sandang pangan papan seperti itu. Jadi bukan hanya pemerintah Indonesia yang bergerak ke dalam usaha pembantuan Palestina, tapi juga banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di Indonesia itu berperan penuh terhadap pendukungan kedaulatan di negara Palestina, baik itu mendukung secara diplomasi maupun melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan seperti itu. Baik, jadi hasilnya peran Indonesia ternyata yang kita lakukan mungkin kelihatannya tampak simple ya, sederhana ya, seperti tadi kan boykot gitu ya, tapi ternyata itu berperan penting, berperan penuh, dan juga dukungan-dukungan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah yang konsisten, kontinu terus dilakukan, itu ternyata memainkan peran yang besar sekali juga ya untuk kedaulatan Palestina di sana. Baik, ini seru sekali Khalid dan juga Indah. Kita jeda sejenak, kita simak dulu yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks, kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bareng sama Khalid dan juga Indah yang baru saja meraih prestasi internasional nih, yaitu juara artikel internasional di Asia Middle East Center atau disingkat AMEC. Nah, Khalid, kalau menurut kamu, tadi kan dari penjelasan kamu dan juga Indah, bahwa Indonesia nih memegang peranan penting ya, dan konsisten Indonesia untuk mendukung kedaulatan atau kemerdekaan Palestina itu memang lebih besar dibanding negara lain. Nah, menurut kamu apakah pandangan anti kolonial Indonesia ini juga ada kaitannya dengan pandangan anti kolonial Indonesia untuk melakukan hal-hal yang tadi itu mendukung kedaulatan Palestina? Gimana menurut kamu? Indonesia
dari awal Indonesia berdiri oleh founding father kita sampai hari ini, Indonesia menolak perihal penjajahan di atas dunia. Indonesia ingin adanya perdamaian di atas dunia, tidak ada lagi penindasan, imperialisme. Nah dari situ itu termuat di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia. Dari situ semangat kemerdekaan itu menular ke berbagai negara. Indonesia ingin kemerdekaan ini bukan hanya dimiliki oleh Indonesia, bahwa kemerdekaan juga bisa didapatkan oleh semua negara di dunia. Karena Indonesia tahu Indonesia punya pengalaman pahit terhadap imperialisme dan kolonialisme ini. Dan Indonesia tidak mau berbagai negara di dunia itu merasakan hal yang sama. Indonesia pengen semua negara juga merasakan kebebasan, merasakan perdamaian, merasakan kemerdekaan, dan terbebas dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, maka dari itu terhadap Palestina ini Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Itu juga termuat dalam Undang-Undang Dasar, kemudian dicantumkan ke dalam hasil konferensi dari Asia Afrika ini, bahwa semua negara-negara di Asia dan Afrika itu punya hak terhadap kemerdekaan, punya hak terhadap kebebasan, punya hak terhadap perlawanan imperialisme dan kolonialisme, punya hak terhadap kesejahteraan rakyatnya masing-masing, dan punya hak untuk menentukan nasib arah negaranya masing-masing, seperti itu. Baik, karena ada kesamaan latar belakangnya untuk menuntaskan penjajahan ini antara Indonesia dan Palestina. Baik, kalau Indah, tadi kan Indah juga dari riset kamu ditemukan bahwa ternyata di negara-negara Asia ini nggak semuanya ya mendukung terhadap Palestina gitu. Yang paling menonjol itu adalah Indonesia dan Malaysia. Brunei juga termasuk. Indonesia, Malaysia sama Brunei. Ya Brunei. Nah, karena ada negara lain yang netral ataupun juga mungkin diam ya. Menurut kamu apa nih yang melatar belakangnya hal tersebut gitu? Kalau dari Indonesia sendiri, kita berkaca bahwa Indonesia salah satu tujuan negaranya itu mewujudkan perdamaian dunia. Dari mewujudkan perdamaian dunia itu, Indonesia pernah merasakan juga dijajah oleh bangsa Barat, dan baik Palestina juga ini sekarang masih dijajah. Jadi ada rasa senasib, sepenanggungan. Ditambah lagi Palestina dulu saat awal-awal kemerdekaan Indonesia itu pernah mengakui Indonesia sebagai negara yang pertama kali. Jadi ada rasa keterikatan antara rasa batin. Dibilang anti kolonial, Indonesia memang benar, karena Indonesia itu memang tidak merestui adanya kolonialisme dan imperialisme di dunia ini. Jadi siapapun yang menjajah di benua ini maupun siapapun yang ingin melakukan penjajah di dunia ini, maka harus dihapuskan dari segenap dunia, seperti itu. Baik, apakah ada kesamaan juga karena kita banyak mayoritas Muslim gitu? Betul, ada kesamaan mayoritas Muslim juga. Jadi ada ini juga ya, sebagai ungkapan juga ataupun juga wujud kepedulian terhadap sesama Muslim ya. Betul. Selain sekali. juga karena kemanusiaan, seperti itu. Baik, nah dari tanggapan kamu juga kira-kira apa sih kontribusi yang kamu berikan oleh artikel ini dari Indah? Kalau kontribusi yang saya berikan itu satu, saya bisa menggambarkan kepada orang-orang bahwa tidak semua negara di ASEAN itu sepakat ataupun seberagam tentang isu Palestina. Saya sering menemui bahwa ASEAN itu dia cenderung mendukung Palestina sepertinya, padahal di dalamnya itu tidak seperti itu. Justru yang mendukung itu tiga negara, tapi selebihnya ada yang netral, ada yang diam, seperti itu. Lalu yang kedua yang saya temukan yaitu untuk aksi boikot. Aksi boikot ini dari 3 negara itu memang kuat, tapi selebihnya itu tidak terlalu. Dan 3 negara ini yang terang-terangan memboikot semua produk Israel maupun semua berbagai kegiatan tentang Israel itu justru dialihkan ke negara-negara yang justru diam maupun yang netral, seperti itu. Jadi situ dari ASEAN sendiri sudah terasa ada yang janggal, ada yang sudah pecah gitu di dalamnya. Baik, Gitu. jadi ini juga membuka paradigma masyarakat yang melalui artikel ini ya, karena kita mungkin selama ini taunya Asia itu kan identiknya dengan yang mendukung ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, ternyata negara Singapura, Laos, Myanmar juga diem ya. Iya, cenderung diam gitu. Baik, kalau dari Khalid apa kontribusi yang kamu berikan dari artikel ini? Jadi kontribusi yang saya berikan itu bagaimana artikel ini bisa membuka pandangan masyarakat luas, bukan hanya Indonesia tapi juga dunia, bahwa kita sebagai negara-negara Asia Afrika itu punya padanan, punya pegangan yang teguh. Karena memang agenda ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, dari zamannya era Soekarno, itu bahwa semua negara Asia dan Afrika sepakat untuk menolak imperialisme dan kolonialisme dan mendukung perdamaian dunia. Jadi ini menjadi motivasi untuk kita semua bahwa kita jangan sampai ada yang terpecah belah di negara kita sendiri, bahwa per hari ini masih ada pandangan di Indonesia bahwa ya sudah, kita harus hanya fokus kepada negara kita sendiri.
jangan mengurusi negara lain. Oh tidak, bahwa negara lain juga perlu kita memberikan pandangan lebih, kita perhatian lebih, karena kita juga punya nasib yang sama dulu. Jangan sampai nasib yang sama ini, nasib yang tidak mengenakan terjadi lagi kepada saudara-saudara kita, kepada negara-negara yang punya nasib sama, pengalaman sama, jangan sampai itu terjadi lagi. Baik, betul. Jadi kita juga harus peduli ya, jangan hanya fokus kepada diri kita sendiri ataupun dalam negeri sendiri, tapi juga peduli dengan situasi internasional di luar sana. Baik, makna dari keberhasilan kamu, apalagi kamu juga meraih juara 1 loh ini di ajang penulisan artikel internasional, itu apa? Makna saya berikan justru ini jadi kebanggaan bagi saya pribadi dan keluarga, dan juga ini menjadi dedikasi saya untuk memberikan dampak bagi masyarakat, baik itu UMJ maupun masyarakat secara luas gitu. Bahwa dengan artikel yang saya keluarkan, dengan artikel yang saya buat, ini menjadi pandangan tersendiri, ini menjadi referensi baru bahwa Asia Afrika itu menjadi langkah awal Indonesia untuk menjadi punya peran andil di dalam dunia internasional terhadap pembebasan kolonialisme ini, seperti itu. Baik, iya. Ini artikel kamu tuh berapa halaman sih? Artikel saya itu terhitung ada kurang lebih 2.500 kata dengan halaman 8 halaman. 8-9 halaman. Baik, lumayan ya, banyak ya. Itu lanjut langkah selanjutnya juga yang akan kamu lakukan untuk terus berprestasi apa? Oke. Untuk langkah selanjutnya yang saya lakukan, tentu saya mencari cara juga bagaimana langkah menulis saya ini tidak berhenti di sini. Justru saya juga merasa ini belum cukup bagi saya. Saya merasa kurang diri bahwa saya ingin terus meningkatkan potensi saya, meningkatkan kemampuan saya dalam menulis, dan juga namanya saya pribadi, saya ingin berdampak pada masyarakat. Baik itu berdampak secara pengetahuan yang saya punya, saya berikan gagasannya, saya tuangkan dalam sebuah ide, kemudian saya berikan kepada masyarakat, itu bisa saya lakukan. Yang jelas ini tidak menjadi ajang saya untuk berhenti di sini, tapi juga ajang saya untuk terus melangkah lebih jauh, terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kemampuan menulis saya, seperti itu. Baik, terima kasih Khalid. Kalau Indah, makna dari prestasi ini dan langkah selanjutnya juga? Kalau makna bagi saya itu sebuah kebanggaan bahwa saya bisa membeberkan satu pemikiran saya meskipun sedikit kepada masyarakat dan bisa membuka sebuah peluang diskusi bersama kepada teman-teman maupun dosen-dosen yang pernah membimbing saya seperti itu. Dan tadi untuk langkah selanjutnya juga saya berprestasi. Tentu saja saya tidak akan berhenti sampai di sini, dan mungkin kedepannya saya akan terus menggeber tentang isu Palestina ini, namun dengan sebuah dinamika yang lebih baru, dengan sebuah kemasannya lebih baru, supaya anak-anak juga teman-teman yang lain itu bisa berkontribusi lebih banyak bersama saya dan bersama Khalid, seperti itu. Baik, nah Indah boleh kasih pesan juga nih ke pemirsa, khususnya ke mahasiswa juga, agar berani ini untuk bisa berkarya dan juga bersuara, menyuarakan ide, gagasan, pendapat mereka, terutama di kancah internasional nih, silahkan. Ya. Kepada teman-teman semuanya, jangan takut untuk memulai sesuatu, meskipun itu kita mendapatkan sebuah hambatan, sebuah tantangan, namun insya Allah kedepannya jika kita mau berani memulai, semua itu sudah ada rezekinya masing-masing, semua itu sudah ada jalannya masing-masing. Yang penting yang satu itu kita niat seperti dulu. Oke. Baik, terima kasih Indah. Ya, Khalid, boleh kasih juga kata-kata motivasi bagi mereka agar bisa berani juga berkarya di kancah internasional? Untuk teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba. Coba aja, lawan rasa takut itu, karena memang di dalam rasa takut itu ada sebuah penantian yang gemilang yang akan kita dapatkan. Kalau kita ingin mengenal dunia, maka kita harus membaca. Tapi ketika kita ingin dikenal dunia, maka menulislah. Maka dari itu saya ingin menulis, dan supaya saya bisa dikenal oleh dunia. Baik, terima kasih Khalid, sangat luar biasa sekali karena bisa berbagi ya di UMJ Talks ini bersama pemirsa semuanya. Selamat sekali lagi dan terus berprestasi ya, Khalid dan juga Indah. Terima kasih. Baik pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Betapa kita mendapatkan pencerahan dari dua mahasiswa UMJ yang berhasil meraih prestasi, yaitu juara 1 dan juara 2 di ajang penulisan artikel internasional, yaitu di Asia Middle East Center. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan juga memotivasi kita semua untuk berani berkarya dan juga bersuara di ajang internasional. Amin. Saya Vini Auliani dan juga kedua narasumber kita kali ini yaitu Khalid dan Indah serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.